Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, saya Siti Maimunah. Saya adalah seorang guru di SMP Negeri 9 Dumai, Kota Dumai, Provinsi Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, saya Siti Maimunah. Saya adalah seorang guru di SMP Negeri 9 Dumai, Kota Dumai, Provinsi Riau, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 kategori 1. Perkenalkan, saya Siti Maimunah. Saya adalah seorang guru di SMP Negeri 9 Dumai, Kota Dumai, Provinsi Riau, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 kategori 1 LPTK Universitas PGRI Palembang. Pada hari ini, Rabu tanggal 16 Agustus 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja secara luring. Pelajaran kali ini saya laksanakan pada kelas 9 dengan materi mengidentifikasi unsur intrinsik cerpen. Berikut ini ujian kinerja saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai belajar, ketua kelas siapkan dulu. Ya, Bran. Belum kita belajar melakukan baca doa, pertama kita masing-masing berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam kepada Ibu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu hari ini? Sehat, Bu. Yang piket udah piket hari ini? Semua ada yang piket? Hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Hadir semua? Ya. Kita mulai belajar, kita nyanyi dulu ya supaya semangat. Kita nyanyi 17 Agustus. Hafal? Oke, sekarang silakan berdiri. Suaranya dikeluarkan ya. Benar? Jadi pidato persuasif itu adalah pidato yang mengajak membacanya atau mendengar melakukan sesuatu. Nah, untuk hari ini ada yang tahu kita masuk materi apa? Minggu lalu udah kasih tahu. Kita apa? Cerpen. Ada yang tahu apa itu cerpen? Pendek. Nah, ada yang sudah pernah membaca cerpen atau tidak? Pernah, Reskina? Apa judul cerpennya? Teman yang baik. Teman yang baik. Yang lain ada yang membaca cerpen? Ada? Apa, Andri? Pohon keramat. Oke, bagus. Ya. Nah, sebelum kita masuk materi, kita lihat dulu apa KD dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya.
tentang mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam cerpen yang dibaca. Dengan tujuan pembelajarannya, nanti setelah belajar tentang unsur intrinsik dalam teks cerpen, kalian mampu mengidentifikasi dan menelaah unsur-unsur intrinsik dalam teks cerpen. Dulu materi tentang cerpen yang akan Ibu tayangkan. Diperhatikan dan disimak ya nak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak ibu hari ini? Semoga anak-anak ibu masih tetap semangat ya. Hari ini kita akan mempelajari unsur pembangun cerpen dengan kompetensi dasar PPG 5, yaitu mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerpen yang dibaca. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah setelah mengikuti proses pembelajaran menggunakan penerapan model pembelajaran problem based learning atau PBL dengan metode diskusi dan media video, peserta didik dapat mengidentifikasi dan menelaah unsur pembangun karya sastra, khususnya unsur intrinsik dalam teks cerpen yang dibaca. Sebelum itu, kita harus tahu dulu nih apa itu. Cerpen merupakan suatu karya sastra yang mengisahkan tentang sebuah cerita fisik, lalu ditulis secara ringkas dan jelas. Cerpen juga sangat mudah dipahami karena ceritanya yang relatif pendek. Oleh karena itu, banyak orang yang suka dengan cerita yang singkat dan tidak rumit seperti pada cerpen. Cerpen juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama, memiliki proporsi penulisan yang lebih singkat dibandingkan dengan novel. Kedua, memiliki jumlah kata tidak lebih dari 10.000 kata. Ketiga, kebanyakan mempunyai isi cerita yang menggambarkan kehidupan sehari-hari. Keempat, tidak mencerminkan semua kisah novel. Kelima, pemilihan katanya sederhana sehingga memudahkan para pembaca untuk menyayangi cerita. Keenam, bersifat fiktif. Kelima, menceritakan suatu kejadian saja dan menggunakan alur cerita tunggal dan lurus. Kedelapan, pembacanya tidak membutuhkan waktu yang lama. Kesembilan, memberikan pesan dan kesan yang sangat mendalam. Kesepuluh, hanya ada satu konflik dan satu penyelesaian. Cerpen sebagai karya sastra mempunyai unsur pembangun. Unsur pembangun cerpen dibagi menjadi dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, untuk pertemuan kali ini kita hanya membahas mengenai unsur intrinsiknya saja ya. Unsur intrinsik cerpen terdiri dari 1. Tema, 2. Tokoh dan pentokohan, 3. Alur atau plot, 4. Latar atau setting, 5. Sudut, 6. Gaya bahasa, 7. Unsur intrinsik cerpen yang pertama yaitu tema. Tema merupakan ide atau gagasan dasar yang melatar belakangi keseluruhan cerita yang ada dari sebuah cerpen. Tema memiliki sifat umum dan beda yang dapat diambil dari lima cerita. Masalah yang ada di masyarakat, kisah pribadi pendidikan, sejarah, perjuangan, romansa, persahabatan, dan relasi. Selanjutnya, tokoh dan pentokoh. Tokoh merupakan pelaku atau orang yang terlibat di dalam cerita tersebut. Kemudian pentokohan adalah dua kata atau sifat tokoh yang ada di dalam cerita. Maka yang diberikan dapat digambarkan dalam sebuah pemikiran dan pandangan dalam melihat suatu kisah. Macam-macam pentokohan dalam cerita. Yang pertama, protagonis, tokoh yang menjadi aktor atau karakter dan mempunyai sifat yang baik. Terima kasih, semoga kalian. Nah, itu tadi materi tentang cerpen yang sudah Ibu sampaikan. Apa tadi cerpen? Cerita pendek. Cerita pendek. Ada ciri-cirinya? Ada. Ada yang masih ingat dari yang sudah ditampilkan tadi ciri-cirinya? Angkat tangan. Dari sekian banyak ciri-ciri tadi ada yang masih ingat? Ya, Pak Rezi. Hanya ada satu konflik dan satu penyelesaian. Hanya ada satu konflik dan satu penyelesaian. Ayo yang lain. Ya, Restina. Kata-katanya tidak lebih dari 10.000 kata. Ya, kata-katanya tidak lebih dari 10.000 kata. Memang Tadi siapa yang bisa menyebutkan pengertian
Rani, Unsur yang membangun cerpen dari dalam cerita. unsur yang membangun cerpen dari dalam cerita. Benar yang dibilang Rani? Nah, unsur-unsur intrinsik itu ada terbagi-bagi. Siapa yang bisa menyebutkan apa saja unsur-unsur intrinsik? Coba angkat tangannya. Saya Bu, Ya, Jihan. tema, tokoh dan penokohan, protagonis, antagonis, sama figuran. Nah, tentang unsur intrinsik? Apakah? Berarti bisa dibagi kelompoknya ya? Bisa. Sekarang duduk berdasarkan kelompok yang sudah ditemukan. Silakan mulai. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Mejanya diangkat. Perhatikan teman semuanya. Ini ada petunjuk. Nanti kalian akan mengerjakan tugas bersama kelompoknya. Kalian menyimak video yang akan ibu tampilkan tentang sebuah cerpen. Kemudian kalian diskusikan pertanyaan yang ada setelah video itu ibu tampilkan. Ada pertanyaan? Ya. Cara pengerjaannya? Ya, sekarang ibu tampilkan videonya. Silakan disimak dan pahami. Di dunia ini masih banyak orang yang belum menjadi dirinya sendiri. Biasanya, mereka terjebak dalam ekspektasi orang lain hingga tak sedikit di antara mereka yang malah tertekan. Dan ini adalah kisah Lia yang terjebak dalam ekspektasi keluarganya. Lia adalah anak yang sangat penurut. Dia bercita-cita ingin menjadi seorang pemain film. Namun, karena sebagian besar keluarganya adalah seorang dokter, alhasil dia pun dituntut untuk menjadi seorang dokter. Sebenarnya, dia tidak mau mengikuti keinginan keluarganya, tapi dia juga tidak mau mengecewakan keluarganya. Dia pun dimasukkan ke dalam sekolah kedokteran, dan dia selalu berusaha untuk enjoy dan melakukan yang terbaik di sekolahnya. Tetapi pada akhirnya, dia tidak bisa enjoy dengan sekolahnya. Dengan tugas yang sangat banyak, dan menjadi dokter bukanlah keinginannya, dia menjadi sering sakit dan stres. Saat dia sedang dalam sekolahnya, dia melampiaskannya dengan berakting di depan cermin. Hal tersebut membuat Lia hilang. Dia sudah sangat nyaman dengan berakting. Dia pun memutuskan untuk berbicara dengan keluarganya. Dia memberitahu bahwa dia ingin berhenti di sekolah kedokteran itu, dan dia ingin mengasah kemampuan beraktingnya. Keluarganya menentang hal itu, tapi kali ini dia bersekutu ingin memberikan mimpinya sebagai pemain film. Dia mulai mengikuti banyak film, dan ternyata dia lolos di salah satunya. Walaupun hanya menjadi peran pembantu, tapi dia sangat senang. 2 tahun berjalan, kini Lia menjadi pemain film nomor 1 di Indonesia. Dia sukses menjadi seorang pemain film karena dia melakukan apa yang dia inginkan. Kita boleh membahagiakan orang lain, tapi jangan lupa untuk membahagiakan diri kita sendiri. Menjadi diri sendiri itu sangat penting. Lakukan saja apa yang mau kamu lakukan, sebesar apapun resikonya, sedalam apapun kegagalannya, dan sulit apapun kamu untuk bangkit, kamu akan selalu menikmatinya, karena itu adalah pilihanmu. Selesai kalian menontonnya. Di sini ada pertanyaan terkait dari video yang sudah ditonton. Ya. Silakan dikerjakan bersama kelompoknya, diskusikan bersama dengan kelompoknya. Ya. Ada 5 pertanyaan yang harus kalian diskusikan bersama kelompok. Karakter
Kemudian apa lagi? Akal, alasannya, syarat pesannya. Bukan ya? Ada pertanyaan? Ini udah siap? Mundur maju. Tapi dia tadi awalnya cepetan ya sih. Dia kayak merasa begitu. Buat apa? Diskusinya? Sudah. Nah, kelompok siapa yang mau maju duluan? Boleh Bu. Kelompok 5, oke. Silakan presentasi. Saya Bu. Ya, silakan kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang menjawab pertanyaan dari video tersebut. Tokoh yang ditampilkan tersebut adalah dia dan keluarganya, karakter tokoh percaya diri dan tidak mudah menyerah. Pesannya kita boleh membahagiakan orang lain, tapi jangan lupa membahagiakan diri sendiri. Latar waktu siang dan malam, tempat di perkotaan, suasananya ramai, alur cerita campuran. Nah, itu tadi hasil diskusi kelompok kami. Apakah dari kelompok lain ada yang mau menambahkan atau memberi pertanyaan? Ada yang mau menambahkan atau mau menanggapi atau ada yang mau menyanggah? Ya. Silakan kelompok Gabriel. Andri. Kami ingin menyanggah jawaban dari kelompok 5. Alurnya seharusnya alur maju karena tidak dijelaskan di situ. Karena di sini tidak dijelaskan tentang masa lalunya, Bu. Kata kelompok 2 tadi alurnya itu alur maju karena tidak mengenang masa lalu atau tidak ada menyinggung tentang masa lalu. Nah, itu tadi sanggahan dari kelompok 2. Apakah kelompok 5 menerima sanggahan dari kelompok 2? Bahwasanya alur yang dicari adalah alur maju. Terima. Bagaimana dengan kelompok yang lain? Kelompok 3, kelompok 4, alur yang dipakai alur apa? Alur maju. Terima kasih siapa yang menang. Terima kasih kepada kelompok 1 hasil presentasi kami. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi tampilan dari kelompok 5. Kita kasih tepuk tangan dulu. Nah, karena presentasi sudah selesai.
Coba perhatikan dulu, udah dapat semuanya? Udah, perhatikan petunjuknya. Ada petunjuk pengertiannya kan? Kutipan cerpen berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai dengan 5. Ini cerpennya ya. Ini teksnya. Kemudian di belakangnya ada pertanyaan. Kalian jawab berdasarkan teks yang udah kalian baca. Paham? Pertanyaan? Tidak. Silakan kerjakan. Jangan lupa tulis nama sama kelasnya ya. Sudah selesai? Sudah. Kumpul ya. Silakan kumpul. Siapa yang bisa menyimpulkan apa materi kita hari ini? Bu. Ya, coba Rezi, tentang apa? Tentang unsur intrinsik. Apa itu unsur intrinsik, Rezi? Unsur yang membangun cerpen dari Unsur yang membangun cerpen dari dalam cerita, benar? Nah, unsur intrinsik itu ada pembagiannya. Siapa yang bisa menyebutkan apa saja unsur intrinsik? Coba angkat tangan. Ya, Risma. Ada tema, tokoh, tokohan, kata, alur, nada, gaya bahasa, dan yang terakhir adalah nada. Ada tema, ada tokoh dan penokohan, latar, alur, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Benar? Ada pertanyaan tentang materi hari ini? Sudah paham semua ya? Nah, sekarang kita akan melakukan refleksi. Ini ada gambar, ya. Gambar apa ini? Emoji, ya. Nanti akan dibagikan masing-masing kalian. Kemudian kalian jawab berdasarkan perasaan kalian belajar hari ini. Tulis nama
kumpulkan. Untuk hari ini pembelajaran kita cukup sampai di sini. Untuk minggu depan kalian baca materi mengenai menyimpulkan unsur intrinsik dalam teks cerpen. Ya, kalau tadi sudah mengidentifikasi, minggu depan kalian menyimpulkan unsur intrinsik. Paham? Pembelajaran kita pada hari ini, semoga apa yang sudah kita pelajari dapat bermanfaat untuk kalian semua. Kemudian sebelum kita akhiri, ditutup dulu dengan doa ketua kelas. Ya, sebelum kita pulang melakukan bacaan pertama kita masing-masing doa dimulai. Doa selesai. Mengucapkan salam kepada Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh pulang, langsung kembali pulang ke rumah